Legen. Galuh! Di perdesaan yang sangat ramai, Aditya dan Nini Dewi Galyana Tantri sedang melintas. Oleh karenanya mereka mau ke suatu tempat, akhirnya mereka bertemu dengan Galuh Parwati yang sendirian melintas. Sehingga mereka pun langsung menyapanya dan menanyakan kabar dari Suliwa. Kenapa sendirian dan kemana Suliwa? Dengan tangis penuh dengan derai air mata ia pun menjawabnya bahwa Suliwa mengobati seseorang putri yang mana ia dijanjikan akan menikah dengan putri tersebut ketika ia menyembuhkannya. Sehingga sang Suliwa pun masih mengobati akan dewi kerajaan tersebut. Oleh karenanya, saat itu dia menangis. Sahabatnya tersebut tidak tinggal diam. Dia menenangkan Galuh Parwati yang sedang gundah gulana. Galyana Tantri pun menenangkannya dan Suliwa pasti menepati janji dari Galuh. Karenanya sang Galyana Tantri menyebutkan Suliwa orang yang menepati janjinya, ia pasti bersama Galuh dan ia mengetahui cara-cara menolak halus akan woro-woro dari sang raja tersebut. Akhirnya Galuh Parwati pun menjadi tenang. Ia bersama dengan Aditya dan Galyana Tantri melanjutkan perjalanannya ke Padepokan Sugaluh. Yang pada awalnya mereka tidak mau ke sana, akan tetapi mereka pun ke sana karena adanya Galuh Parwati. Di Pakemangan itu, tidak kan? Dia pasti akan berhasil mengobati putri Sang Betara. Lalu Kakang Liwa akan diangkat sebagai pangeran dan berhak mengawini sang putri sebagai istrinya. Itulah hadiah yang dijanjikan dalam waro-waro sayembara itu. Sekarang kamu mau kemana? Aku mau balik ke Sugaluh. Apa kalian mau mengantar aku? Iya. Kita minum Legen dulu ya. Legen! Sudah lebih dari 3 sasi. Galuh dan Suliwa pergi. Tidak ada kabar dan tidak ada tanda-tanda mau pulang. Kakang menghitung hari rupanya. Kepergian yang dihitung. Di sisi lain, ayah Galuh dan ibu Galuh, yakni Empu Mahasyura dan Dewi Sintawati, membicarakan tentang pengantin baru yang mana itu adalah Galuh sendiri dan Suliwa. Sudah 3 sasi katanya mereka tidak ada kabar dalam pengembaraannya, sehingga mereka pun sedikit merindukan akan mereka berdua, terutama Empu Mahasyura yang mana mereka ingin bertemu dengan Galuh dan menanyakan tentang hubungan mereka berdua. Sang Dewi pun menjawabnya dengan penuh pasti dan meyakinkan dengan tidak perlu mengkhawatirkan mereka berdua karena itu adalah jalan dewata untuk menentukan perjalanan mereka mau kemana. Biasanya, kalau kita kangen, maka kekangenan itu akan menyentuh hati mereka. Sehingga mereka pun kangen. Dan selalu berakhir dengan pertemuan. Ya, mudah-mudahan begitu. Apa benar ini jalannya? Leon, aku sangat hafal daerah sini. Kita akan melewati 2 sungai yang besar. Kemudian kita akan ketemu hutan yang paling wingit. Baru kita sampai. Ya. Paling cepat, ntar 2 hari lagi baru bisa sampai. Kamu, kalau jalan kamu seperti ini. 3 bulan juga kita tidak akan sampai-sampai. Makanya jalan sedikit lebih cepat. Besok malam kita sampai. Di tempat lain, di hutan, Galuh Parwati, Aditya dan Galyana Tantri pun sedang duduk-duduk santai beristirahat, hingga mereka pun dikagetkan dengan 2 orang sosok yang tua dan menyeramkan. Ternyata kedua dari orang tersebut adalah Durgandini dan Sudomanik. Mereka pun membicarakan tentang sesuatu hal yang didengar oleh mereka bertiga yang sedang bersembunyi, sehingga
Sampai-sampai mereka mendengar mau untuk menyerang perguruan Sugaluh yang mana perguruan tersebut adalah milik suaminya yakni Pangeran Surapati, dan ingin merebutnya dari tangan Mahasyura, sehingga mereka pun sempat bertengkar dan melanjutkan perjalanan ke Sugaluh. Mendengar yang demikian, yang bersembunyi tadi pun juga segera untuk ke Padepokan Sugaluh sebelum terlambat, dan ingin membantu Padepokan Sugaluh untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada sang ayahnya Galuh Parwati. Hah, bakar! Belum matang! Itu memang cara yang paling mudah. Ada cerita seorang raja yang ingin memberantas kemiskinan dengan membunuh ribuan orang miskin di kota raja. Kutumu! Kamu kubiarkan hidup untuk menghibur aku, Ya. bukan untuk menyindir. Aku cuma memberi contoh. Apa? Weleh, pekormu apa? Iyo, bagi orang seumur kita ini lebih baik mengambil jalan yang termudah. Sebab cara lain itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara kita ini sudah bau tanah. Ya, sudah tua, bau tanah. Kurang ajar, kamu pikir aku sebentar lagi masuk liang kubur? Kutukan! Ampun tidak! Ampun tidak! Sekali lagi kau sinir aku. Kakimu ini. Ampun tidak! Ampun, sumat mulut busukmu itu. Hati-hati. Maaf, Guru. Ada apa Kakangku? Ada dua orang yang berniat jahat kepada kita. Yang seorang tidak asing bagi rumah ini. Siapa? Durgandini. Mahasura, kita Di ketemu. tempat lain di Padepokan Sugaluh ternyata Sang Empu Mahasyura merasakan kedatangan dua orang tua Peyot dan Bontot, hingga pada akhirnya, Sang Dewi Sintawati pun bertanya siapa yang dimaksud. Ternyata adalah Sang Dewi Durgandini, yang mana ternyata benar ia menunjukkan akan barang hidungnya ia adalah Dewi Durgandini yang mana ia adu bacotan dengan Sang Empu Mahasyura, sehingga Sang Empu Mahasyura pun terdiam sejenak dan menyerang berkelahi. Meskipun itu adalah mantan ibu tirinya dahulu yang juga Sang Empu Mahasyura anak dari Pangeran Suryapati. Tanpa basa-basi pun Sang Dewi Durgandini menyerang akan Empu Mahasyura sehingga inilah yang terjadi. Mereka terus-menerus bertarung sampai akhirnya Galuh dan teman-temannya pun datang. Kemudian Dewi Durgandini dengan liciknya mengeluarkan ajian berbahaya dan menyerang akan lawannya dengan umpan sehingga Empu Mahasyura dan Dewi Galuh Parwati tewas karena terkena ajian berbahaya yakni ajian rengkah gunung milik Durgandini. Di sanalah Suliwa tiba dan terlambat untuk menyelamatkan akan mereka berdua hingga pada akhirnya kaburlah dua orang tua itu karena membunuh Empu Mahasyura dan anaknya itu terselesaikan. Angling Dharma telah merasakan bagaimana keampuhan ilmu aji rengka gunungku. Itu pun baru separuh dari kekuatanku. Hei!
Awas, Nyai. Dia mau mengeluarkan ajian Rika Gunung. Mampus kau, Basura! Kurang ajar! Anak manis, kutu kelinci, mau coba rupanya. Galuh, awas! Awas, Galuh! Bomo, seperti ada yang sedang bertarung. Kedengarannya seperti suara Nyi Dewi. Jangan-jangan, ayo cepat. Bopo dan Galuh kena Rengka Gunung. Hah? Jangan! Jangan kau gunakan yang bambu itu lagi. Bertarunglah kau dengan jujur Suliwa. Kalau kau benar-benar pendekar. Taburkan obat ini ke luka Galuh. Kurang ajar. Kutu semut, kutu kadal, kutu pengecut kok Suliwa. Galuh! Galuh! Pada akhirnya kisah Galuh Parwati dan Empu Mahasyura pun berakhir, karena telah dibunuh oleh Sang Dewi Durgandini, terutama Suliwa, karena baginya, Galuh Parwati adalah seorang perempuan yang ia sayangi dan menangislah Suliwa hingga penonton pun pada juga menangis melihatnya, karena tragis dan tidak karuannya Suliwa, dalam kehilangan orang yang dia sayangi, sehingga, Suliwa pun juga mengingat masa-masa indah bersamanya dengan Galuh Parwati yang dia kasihi, sehingga Suliwa pun terus-menerus mengeluarkan air matanya hingga saat ini, terjadi lagi pada diri dan pikirannya sendiri, karena belum siap dengan apa yang terjadi. Yang harus dibayar oleh Romo Pangeran Suryapati. Karena telah menciptakan ilmu yang sangat membahayakan manusia. Jangan menyalahkan Wadalni. Tapi iblis yang menyebabkan kematian kedua orang yang saya cintai. Iya. Durgandini harus membayar mahal atas kematian kakak Empu dan Galuh. Dan semua penderitaan yang aku rasakan sekarang ini. Durgandini.
setan penghuni neraka. Apa salahku?